Hai teman-teman, akhir-akhir ini banyak yang bertanya kepada saya, bagaimana cara mengelola emosi dengan benar, terutama di masa pandemi COVID-19 seperti sekarang ini. Mengelola emosi dengan benar tentunya tidak bisa lepas dari sesuatu yang kita sebut dengan rekening emosi. Ya. Nah, jadi dalam video ini kita akan mempelajari 3 hal. Ya, yang pertama adalah apa itu rekening emosi? Kedua adalah faktor apa yang menentukan tinggi dan rendahnya saldo dalam rekening emosi? Dan yang terakhir yang paling menarik adalah bagaimana cara kita untuk bisa meningkatkan saldo dalam rekening emosi kita. Ya, jadi tonton sampai akhir ya, bersama saya, Roni Kustendro. Di channel ini, saya akan membahas banyak hal dan topik yang menarik sehubungan dengan dunia pikiran dan emosi. Jika Anda mempunyai ketertarikan yang sama, Anda boleh like, subscribe, dan ingat, nyalakan loncengnya. Jadilah orang yang pertama untuk mendapatkan update informasi dari channel ini. Seperti yang saya sampaikan sebelumnya, pada kesempatan kali ini, kita akan membahas mengenai bagaimana cara kita dapat mengelola emosi dengan benar. Nah, untuk dapat mengelola emosi dengan benar, kita perlu pahami apa yang disebut dengan rekening emosi. Yuk kita mulai ya. Yang pertama, apa itu rekening emosi? Nah, teman-teman sudah pernah dengar belum rekening emosi? Oke, baik. Kita bahas sama-sama ya. Jadi analoginya begini teman-teman. Anda pasti punya rekening di bank, benar ya? Dan rekening di bank ini pasti punya satu saldo tertentu. Nah, tinggi rendahnya saldo dalam rekening Anda di bank ditentukan dengan banyaknya uang yang Anda tabung dalam rekening ini. Ya. Sama halnya dengan rekening emosi. Dalam diri Anda terdapat suatu yang disebut dengan rekening emosi. Ya. Dan rekening emosi ini juga punya suatu saldo tertentu. Ya, yang dapat bergerak, naik ataupun turun tergantung dari apa yang Anda alami sehari-hari. Ya. Jadi sekarang kita masuk ke topik yang kedua, yaitu apa atau faktor apa yang mempengaruhi tinggi rendahnya saldo dalam rekening emosi Anda. Ya. Nah, setiap hari kita pasti mengalami banyak peristiwa, ya, banyak pengalaman. Nah, pada saat kita mengalami suatu peristiwa atau pengalaman yang nyaman dan menyenangkan, ya, yang memunculkan suatu perasaan atau emosi yang positif, maka secara otomatis saldo dalam rekening emosi akan meningkat. Sementara sebaliknya, jika Anda mengalami suatu peristiwa atau pengalaman yang kurang nyaman atau kurang menyenangkan, ya, yang memunculkan emosi yang negatif, maka secara otomatis pula saldo dalam rekening emosi Anda akan berkurang. Ini yang terjadi. Nah, mungkin sekarang Anda bertanya, apa itu emosi positif? Apa itu emosi negatif? Oke, kita bahas satu persatu ya. Jadi emosi positif adalah perasaan yang muncul pada saat kita mengalami suatu peristiwa atau pengalaman yang nyaman dan menyenangkan bagi kita. Ya. Contoh emosi positif. Ada perasaan senang, bahagia, tenang, damai, sukacita, penuh syukur, ya, dan perasaan berharga. Dan masih banyak lagi. Nah, sementara itu emosi negatif adalah perasaan yang muncul pada saat kita mengalami suatu peristiwa atau pengalaman yang kurang nyaman atau kurang menyenangkan. Contoh dari emosi negatif ada takut, marah, ya, malu, dan perasaan bersalah. Tentunya masih banyak lagi, ya. Tapi kalau teman-teman perhatikan, saya hanya sebutkan 4 contoh dari emosi negatif. Kenapa ya?
Jadi begini teman-teman, 4 emosi negatif yang saya sebutkan sebagai contoh ini adalah 4 emosi negatif yang paling destruktif bagi diri kita, baik secara pikiran maupun secara fisik. Nah, kalau teman-teman tertarik untuk membahas lebih lanjut mengenai 4 emosi negatif ini, ya, Anda boleh tuliskan di kolom komentar. Nanti saya akan siapkan satu video yang khusus membahas mengenai 4 emosi negatif ini. Ya, karena ini sangat panjang kalau dibahas ya, dan tidak akan sempat kalau kita bahas dalam video ini. Oke, nah teman-teman tetap bersama saya ya. Di akhir video ini saya akan membahas topik kita yang terakhir, yaitu bagaimana cara kita untuk dapat meningkatkan saldo dalam rekening emosi kita. Menarik ya? Nah, sekarang kita sampai pada bahasan yang ketiga yang sudah ditunggu-tunggu dari tadi, yaitu bagaimana cara kita bisa meningkatkan saldo dalam rekening emosi. Nah, ada 3 cara untuk dapat meningkatkan saldo dalam rekening emosi. Yang pertama adalah hindari membaca informasi atau melakukan aktivitas yang dapat memunculkan emosi negatif. Nah, saya bukan menganjurkan Anda untuk tidak membaca. Namun, Anda perlu bijak untuk memilih apa yang Anda baca. Informasi apa yang Anda masukkan dalam pikiran Anda. Ya. Nah, pada tahun 2017, ada suatu survei yang dilakukan oleh American Psychological Association terhadap 3.440 warga Amerika yang berusia di atas 18 tahun. Ya. Dan 95% dari responden ini mereka aktif melakukan aktivitas membaca berita. Nah, dari hasil survei ini disimpulkan bahwa 56% dari responden merasa aktivitas yang mereka lakukan ini ternyata menimbulkan atau memunculkan stres dalam diri mereka. Nah, sementara 72% dari responden merasa bahwa pemberitaan di media ini dikemas dengan cara yang berlebihan. Nah, oleh sebab itu, tadi saya katakan bahwa Anda perlu bijak dalam memilih informasi atau bahan bacaan ya yang akan Anda baca. Ya, karena setiap informasi yang Anda baca sebenarnya secara otomatis dia akan masuk ke dalam pikiran. Informasi, kita bicara informasi sekarang ya. Informasi itu ada informasi yang dapat kita kontrol dan ada informasi yang tidak dapat kita kontrol. Ya. Jadi contoh simpelnya seperti ini. Khususnya di masa-masa pandemi COVID-19 seperti sekarang ini ya. Dulu pada awal-awal saya juga ikut mencari informasi. Ya, ada berapa banyak jumlah yang sudah terkena infeksi atau positif terkena COVID. Namun lama-kelamaan saya menyadari bahwa ternyata informasi seperti ini justru menimbulkan perasaan atau emosi yang negatif. Dan sementara pada saat saya menerima informasi ini, saya tidak dapat lakukan apa-apa. Artinya informasi ini adalah informasi yang tidak dapat kita kontrol. Ya, jadi informasi yang masuk dalam klasifikasi seperti ini sebaiknya dihindari. Ya, hentikan membaca berita-berita yang membawa perasaan atau emosi yang negatif. Lalu apalagi yang perlu kita hindari ya? Tadi saya sebutkan aktivitas yang memunculkan suatu emosi yang negatif. Contohnya apa? Contohnya gosip. Nah, siapa ayo yang suka gosip ya? Lalu apalagi? Menghakimi orang lain. Menyalahkan orang lain, ya, mengucapkan kata-kata yang buruk kepada orang lain. Ini juga aktivitas yang memunculkan emosi yang negatif, dan ini perlu kita hentikan. Ya, oke. Nah, yang kedua, lakukan aktivitas atau kegiatan yang dapat memunculkan emosi atau perasaan yang positif. Tadi Anda sudah tahu bahwa emosi positif akan secara otomatis meningkatkan saldo dari rekening emosi Anda. Nah, contohnya apa?
Contohnya, Anda bisa melakukan olahraga di pagi hari atau senam, ya, meditasi, kemudian menonton film komedi, ya, atau membaca cerita-cerita yang lucu, ya, dan juga satu hal lagi adalah menyanyi, ya. Kelihatannya simple, tapi sebenarnya pada waktu Anda menyanyi, Anda menggenerasikan hormon endorfin yang adalah hormon kebahagiaan, ya. Dan kebahagiaan tentunya adalah memunculkan emosi yang positif dan akan meningkatkan saldo dalam rekening emosi Anda. Nah, yang ketiga, yang terakhir ya, lakukan kebaikan atau kebajikan membantu sesama dengan tulus dan ikhlas yang memunculkan suatu perasaan welas asih, cinta kasih, dan kebaikan hati. Contohnya apa? Anda bisa bergabung dalam kegiatan bakti sosial atau membantu sesama yang membutuhkan, bisa dalam pangan maupun dalam finansial. Dengan melakukan hal-hal yang seperti ini, ya, maka secara otomatis emosi positif akan muncul dan hal ini akan meningkatkan saldo dalam rekening emosi Anda. Gimana? Menarik ya? Jadi ini adalah 3 cara bagaimana teman-teman bisa meningkatkan saldo dalam rekening emosi Anda. Nah, saya simpulkan ya, apa yang teman-teman telah pelajari hari ini. Yang pertama adalah apa itu rekening emosi. Yang kedua adalah faktor apa saja yang mempengaruhi tinggi rendahnya saldo dalam rekening emosi. Dan yang ketiga adalah bagaimana cara kita bisa meningkatkan saldo dalam rekening emosi ini. Ya, dan dengan pemahaman yang lengkap mengenai rekening emosi ini, saya yakin dan percaya teman-teman sekarang sudah pahami bagaimana teman-teman bisa mengelola emosi dengan benar, terutama di masa pandemi COVID-19 seperti sekarang ini. Terima kasih teman-teman sudah menonton dan belajar bersama. Nantikan tayangan selanjutnya. Ingat untuk like, subscribe, dan aktifkan lonceng. Jadilah yang pertama untuk mendapatkan update informasi dari channel ini. Dan sampai jumpa.